Indonesia. Saat ini saya sedang berada di suasana perlombaan 17 Agustus dalam rangka memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia. Obrolan budaya produksi RRI Madiun kali ini tidak membahas tentang perlombaan, melainkan tentang salah satu hal yang juga penting, yaitu tentang tirakatan. Tirakat melekat di masyarakat diambil dalam tema obrolan budaya produksi RRI Madiun kali ini bersama Ki Supriyanto Barka, Dr. Andes Ki Purwinarto, dan Dr. Andes Ki Sugito. Selamat mengikuti, salam merdeka. Pemirsa RRI Net, tradisi Malam Tirakatan adalah sebuah kegiatan spiritual yang memiliki makna dan nilai-nilai kebersamaan di masyarakat. Malam Tirakatan biasanya diadakan untuk memperingati peristiwa penting seperti Hari Kemerdekaan, hari jadi suatu daerah, atau untuk memanjatkan doa dan harapan di awal tahun baru. Pada malam tersebut, masyarakat berkumpul bersama di suatu tempat, biasanya di balai RT atau balai desa atau rumah tokoh masyarakat untuk mengadakan doa bersama, zikir, dan renungan. Acara ini sering diisi dengan berbagai kegiatan seperti pembacaan ayat-ayat suci, ceramah agama, dan refleksi diri. Selain itu, tirakatan juga menjadi momen untuk mempererat hubungan sosial antar warga dan memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. Kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, tetapi juga untuk menghargai dan mengenang jasa-jasa para pendahulu, serta mendoakan kesejahteraan dan kedamaian bagi seluruh masyarakat. Setiap agama atau aliran kepercayaan memiliki cara tersendiri untuk tirakat. Satu contoh Islam mengajarkan agar menjalankan puasa dan zikir sebagai laku tirakat. Hindu-Buddha mengajarkan puasa semedi dan sebagainya. Kristen Katolik juga mengajarkan puasa yang tentunya sesuai keyakinan dan cara mereka. Ini menunjukkan bahwa setiap agama mengajarkan adanya laku tirakat, laku olah batin agar kita mendapat restu dari Tuhan semesta alam. Sehingga apa yang kita cita-citakan seperti mencari ilmu, jalan usaha, proses kehidupan di dunia, dan harapan lain menjadi mudah untuk dicapai. Tirakat adalah menahan hawa nafsu seperti berpuasa, berpantang, sedangkan tujuan tirakat dalam hal supranatural adalah mengasah. Hal ini juga diibaratkan doa, mantra, atau amalan adalah sebuah pisau. Jika pisau ini diasah setiap hari, maka lama-kelamaan akan menjadi tajam jika digunakan. Manfaat yang dapat diperoleh dengan melakukan tirakat diantaranya adalah mendapatkan ketenangan dalam hidup, memohon kepada Tuhan untuk diberikan kemudahan dalam melakukan tujuan tertentu, dan mencapai tingkatan hidup yang lebih baik. Pemirsa RRI Net, lalu kapan tirakat dilaksanakan? Menurut tradisi Kejawen, tirakat dapat dilaksanakan pada saat-saat khusus atau tertentu. Misalnya, pada waktu orang menghadapi suatu tugas berat, waktu mengalami krisis dalam keluarga, jabatan, atau dalam hubungan dengan orang lain, tetapi dapat juga pada suatu masyarakat atau negara berada dalam suatu masa bahaya pada waktu terkena bencana alam, epidemi, pandemi, dan sebagainya. Dalam keadaan seperti itu, melakukan tirakat dapat dianggap sebagai tanda rasa prihatin yang dianggap perlu oleh orang Jawa bila seseorang berada dalam keadaan bahaya. Adapun jenis tirakat kebanyakan berupa tapa brata, puasa dan melek, tidak tidur pada jangka waktu tertentu yang kadang memang antara bertapa dan puasa lebur jadi satu.
Tapa Brata dianggap oleh para penganut kejawen sebagai suatu hal yang dianggap penting. Dalam kesusastraan kuno, konsep tapa dan tapa brata diambil langsung dari konsep Hindu, yaitu tapas, yang berasal dari buku-buku Weda. Selama berabad-abad, para pertapa dianggap sebagai orang keramat dan anggapan bahwa dengan menjalankan kehidupan yang ketat dengan disiplin tinggi, serta mampu menahan hawa nafsu, orang dapat mencapai tujuan-tujuan yang sangat penting. Dalam cerita-cerita wayang, kita sering dapat menjumpai adanya tokoh Brahmana, kesatria, raja yang menjalankan tapa. Pemirsa RRI.net, orang Jawa mengenal berbagai cara bertapa, dan cara-cara itu telah disebutkan oleh Jane Abel dalam karangannya mengenai kisah Dharma Kusuma, murid dari seorang wali pada abad ke-16 Masehi. Berbagai cara menjalankan tapa diantaranya tapa ngalong, dengan bergantung terbalik dengan kedua kaki diikat pada dahan sebuah pohon. Tapa nguat, yaitu bersemedi di samping makam atau nenek moyang anggota keluarga atau orang keramat untuk suatu jangka waktu tertentu. Tapa bisu, dengan menahan diri untuk tidak berbicara. Cara bertapa semacam ini biasanya didahului oleh suatu janji. Tapa bolot, yaitu tidak membersihkan diri selama jangka waktu tertentu. Tapa ngidang, dengan jalan menyingkir sendiri ke dalam hutan. Tapa ngramban, dengan menyendiri di dalam hutan dan hanya makan tumbuh-tumbuhan. Tapa ngambang, dengan jalan merendam diri di tengah sungai selama beberapa waktu yang sudah ditentukan. Tapa ngeli adalah cara bersemedi dengan membiarkan diri dihanyutkan arus air di atas sebuah rakit. Tapa tilem, dengan cara tidur untuk suatu jangka waktu tertentu tanpa makan apa-apa. Tapa mutih, yaitu hanya makan nasi saja tanpa lauk pauk. Tapa mangan dilakukan dengan jalan tidak tidur tetapi boleh makan. Pemirsa RRI.net, bagaimana tirakatan dengan puasa dan apa tujuan serta manfaatnya? Ada beberapa tirakat dengan puasa, diantaranya puasa mutih. Adalah dengan melakukan puasa dengan menghindari makanan dan minuman yang berwarna selain putih. Dilakukannya puasa mutih memiliki berbagai macam tujuan. Mulai dari untuk mendapatkan jodoh hingga hal-hal yang bersifat gaib. Tapi berbeda lagi dari pandangan orang Jawa kuno bahwa puasa mutih ini mampu untuk membersihkan diri, jiwa, dan energi-energi yang jahat maupun negatif. Pelaksanaan puasa mutih ini pun tidak bisa sembarangan, tetapi ada yang mendampingi, yakni seorang guru maupun sesepuh yang akan membimbing proses puasa tersebut. Bahkan, ada waktu maksimal pelaksanaannya yaitu selama 40 hari. Puasa Senin Kamis, yaitu berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Manfaat puasa Senin Kamis diyakini oleh sebagian masyarakat dapat terhindar dari godaan setan, dapat menurunkan resiko pengaruh-pengaruh jahat, seperti berbuat kemaksiatan atau melakukan hal-hal lainnya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, dapat meningkatkan amalan yang nantinya akan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, dengan berpuasa akan lebih membuat bersimpati kepada orang yang memiliki keberuntungan di bawahnya dan mendorong untuk selalu membantu mereka. Ketiga, menjadi lebih disiplin. Karena saat berpuasa akan merasa diperhatikan dan diawasi terus oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga mendorong seseorang untuk selalu mawas diri dan berhati-hati dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Puasa Tirakat Weton. Weton adalah hari lahir seseorang yang memiliki cara hitung tersendiri, yakni dengan merujuk pada hari dan pasaran yang nantinya akan digunakan untuk melakukan peramalan.
Sebagian besar masyarakat Jawa memang masih sangat menjaga tradisinya secara turun-temurun, termasuk penghitungan weton. Dari weton inilah yang biasanya digunakan untuk mencocokkan jodoh, menentukan hari pernikahan, dan sebagainya. Adapun manfaat puasa weton diantaranya, pertama adalah bisa meningkatkan kepekaan batin. Misalnya bisa membuat seseorang bisa merasakan adanya hal gaib di sekitarnya. Kedua, bisa menyehatkan tubuh. Hal ini sama saat umat Islam melaksanakan puasa wajib berupa puasa Ramadan dan puasa sunnah. Manfaat puasa weton yang ketiga bisa menguatkan mental seseorang, di mana tidak hanya mampu menahan nafsu, tetapi juga bisa mengontrol emosi. Bahkan dengan melakukan puasa weton akan membuat seseorang merasa lebih bersyukur dengan segala sesuatu yang ia miliki. Dengan begitu, hati dan pikiran menjadi lebih tenang, begitu juga mental menjadi lebih kuat. Adapun manfaat puasa weton yang keempat, dengan melakukan puasa weton akan dihindarkan dari hal-hal yang membuat sial. Ini biasanya kerap dilakukan oleh orang yang sering mengalami kejadian sial karena lahir di weton yang neptunya tidak baik. Maka bisa melakukan puasa weton sebagai upaya melindungi diri. Pemirsa, bagaimana keterikatan dengan laku melean atau tidak tidur dalam jangka waktu tertentu? Di kegelapan malam tersimpan tradisi spiritual yang kaya makna dan kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Amalan zuhud, membaca malam, yang merupakan amalan keilmuan Jawa kuno, memerlukan pemahaman mendalam akan kekuatan spiritual yang terkandung dalam setiap gelapnya malam. Dalam tradisi Jawa kuno, malam bukan sekedar saat tidak ada cahaya, melainkan saat energi spiritual lebih terasa dan bisa dimanfaatkan secara aktif. Literasi malam hari melibatkan praktik spiritual seperti meditasi malam hari, doa, dan introspeksi. Amalan ini diyakini dapat membuka pintu batin seseorang, menghadirkan kejernihan pikiran, dan memungkinkan seseorang terhubung dengan dimensi spiritual yang lebih tinggi. Tirakat melek malam sebagai praktik spiritual. Praktik ini mencakup serangkaian kegiatan seperti meditasi, doa, dan refleksi diri yang dilakukan khususnya pada malam hari. Tujuan utamanya adalah untuk membuka pikiran dan hati terhadap energi spiritual yang diyakini mencapai puncaknya selama malam. Kedua, meditasi sebagai pintu batin. Meditasi menjadi komponen integral dalam tirakat melek malam. Pada saat malam, meditasi dianggap sebagai pintu menuju ke dalam diri yang lebih dalam. Dalam meditasi, seseorang diundang untuk meresapi kegelapan bukan sebagai ketiadaan, tetapi sebagai medium untuk menyatukan diri dengan energi batiniah yang melimpah pada malam hari. Ketiga, doa sebagai sarana komunikasi spiritual. Doa dalam tirakat melek malam bukan hanya rangkaian kata-kata, melainkan sarana komunikasi spiritual. Melalui doa pada malam hari, seseorang menciptakan hubungan dengan dimensi spiritual, memohon petunjuk, keberkahan, dan cahaya kebijaksanaan untuk menuntun langkah-langkah hidupnya. Keempat, refleksi diri untuk pencerahan batin. Tirakat melek malam tidak hanya melibatkan aktivitas spiritual eksternal, tetapi juga refleksi diri yang mendalam. Pada malam hari, seseorang diundang untuk merenung tentang makna hidup, tujuan eksistensi, dan bagaimana perannya dalam kehidupan ini. Refleksi ini dianggap sebagai langkah kunci menuju pencerahan batin. Dan yang terakhir, penerusan kearifan leluhur. Menguak misteri malam melalui tirakat melek malam
bukan hanya tentang pengalaman individu, melainkan juga tentang penerusan kearifan leluhur. Tradisi ini yang telah diteruskan dari generasi ke generasi mengandung nilai spiritual dan filosofi yang kaya, yang menerangi jejak kehidupan manusia di malam hari. Pemirsa, tirakat atau tirakatan adalah produk budaya batin terkait dengan spiritual religius atau bahkan religious magic yang sangat rumit atau bahkan dipantang jika dinalar. Tentang tirakat atau tirakatan, tentu para pemerhati budaya seperti Ki Supriyanto Barkah dan kawan-kawan akan memberikan kejelasan lebih lanjut. Pemirsa, bagaimana keadaan Anda saat ini? Saya pastikan dan kami doakan semoga selalu sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Esa. Amin. Pemirsa RRI Net, kita akan bicara masalah tirakat. Tirakat adalah suatu adat tradisi budaya Jawa. Masihkah tirakat melekat di hati masyarakat? Telah hadir narasumber kita. Pertama, Bapak Dr. Andeski Sukito. Rahayu Pak Kito. Rahayu. Ya, yeah. Sehat ya? Ya, senantiasa mendapat lindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, utamanya dalam bidang kesehatan, Pak Pri. Amin. Sehat walafiat. Amin. Kemudian Pak Pur, Rahayu. Rahayu. Selalu sehat ya. Ya, terima kasih atas doa teman-teman semua. Saya sehat pada saat ini dan kembali sama Pak Pri. Bagaimana Pak Pri? Ya, selalu sehat. Iya, terima kasih. Pak Kito dan Pak Pur, ya. Obrolan kita saat ini adalah mengenai tirakat. Sebenarnya tirakat itu batasan pengertiannya bagaimana dan apa tujuannya. Monggo Pak Kito gimana? Ya, jadi tirakat ini memang tetap mengacu pada istilah adat Jawa dan secara batasan memang tidak seperti untuk istilah-istilah yang lain. Jadi tirakat ini memang satu kesatuan dalam satu kata. Satu kata. Ya, jadi bisa diartikan ini adalah kalau bahasa Jawa orang mengatakan prihatin. Prihatin. Ya. Monggo Pak Pur, Ya. mungkin menambahkan silahkan. Jadi prihatin atau ngelakoni. Ya. Ya, untuk tirakat ini memang bahasa Jawanya ini dipopulerkan itu adalah prihatin. Ini sebenarnya adalah doa yang disertai laku. Ini ya, sertai laku dengan puasa atau topo. Ya. Maksudnya itu adalah permintaan yang betul-betul yang diharapkan ya, supaya nanti mendapatkan imbalan dengan melakukan suatu tebusan atau tirakat tadi supaya mendapatkan sesuatu apa yang diharapkan dari Tuhan Yang Maha Esa. Gitu Pak Pri. Jadi tirakat itu dalam arti ya bahasa Jawanya itu ngelakoni Ya. Ngelakoni prihatin. Betul ya. Bisa juga ini menahan diri. Betul atau ya. meperhawa nafsu.
Makanya seperti tadi Pak Pur mengatakan Ya. bahwa tirakat itu yang jelas memohon kepada Tuhan, Tuhan Yang Maha Esa. Ya. disertai dengan laku tanda kutip. Kalau laku ini di bahasa Indonesia kan daji jalan. Jalan. Ya. Tapi nggak pas nanti pas, kalau ya. kita itu ngomong jalan. Pokoknya laku tertentu. Ngelakoni. 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 Di antaranya di situ ada topo. Topo. Nah, kemudian ada poso. So. Ya. Dan kemudian ada melek. Ya. Nah ini mungkin Pak Gito ini bisa sedikit memberi keterangan tentang topo, poso, melek. Monggo Pak Gito. Iya, jadi untuk istilah tirakat ini kalau kita kaitkan dengan misalnya topo atau samadhi, ya itu memang kita harus menjauhkan diri dari hawa nafsu tadi, termasuk juga ada istilah orang topo itu memang ada istilah cegah dahar lawan guling. Ya. Jadi Betul, ya. di situ orang bertapa harus disertai dengan laku, yang lakunya yo tidak ngumbar makan, tidak ngumbar tidur misalnya. Nah ini berarti sudah mencakup ya Pak Gito. Iya, Dalam topo itu ada poso ada poso, dan ada melek. ada melek. nggih. Ya. Monggo lanjut Pak Gito. Dan dalam hal ini untuk istilah orang tirakat itu memang banyak sekali tata cara yang digunakan. Dulu ada istilah nek tepat pada hari kelahiran Ya. atau ton itu juga Topo weton, ada poso topo weton. weton. Ya, betul. Ya. Yang biasanya juga pra weton, pas weton, dan pasca weton. Jadi biasanya untuk tirakat weton itu bisa dilakoni atau laku dengan cara puasa 3 hari. Ya. Kemudian juga termasuk ada pula istilah poso Senin Kemis ini juga laku. Betul, Ada ya. lagi Pak Pur mungkin juga bisa menambahkan seperti halnya topo ada ngerowot. Itu kan ya termasuk istilahnya termasuk tirakat. Tirakat. Ya, Betul. ngerawat Ya. itu tidak makan nasi. Nggak Ya, makan nasi nasi. beras, padi. Tapi jangan sampai seperti orang sekarang. Gimana? Kalau zaman dulu yang namanya ngerowot itu ya memang nasi ya gaplek. Dan Ya. sekarang katanya ngerowot, Ya. tapi ternyata makan mie. Nah ini kan juga kurang pas. Kurang pas, ya, nggih. ya. Termasuk juga kalau kita bincang-bincang tentang puasa, ya dah. Puasa yang dalam arti tirakat tadi. Tirakat ini memang bisa diartikan. Ada juga orang zaman dulu itu ada istilah topo itu atau puasa itu puasa 7 hari, Ya. puasa Ya. 40 hari. 40 hari. Ada lagi poso ngebleng, poso pati geni. Pati geni ini tidak hanya sekedar tidak melihat saya, ndak. Yang namanya cegah dahar lawan guling untuk tidak ngumbar makan dan tidur tadi juga diikut sertakan. Ya, betul. Itu sementara untuk apa yang dikaitkan dengan istilah tirakat. Jadi tirakat memang tirakat bener, prihatinnya prihatin lahir batin. Nggih. Monggo Pak Pur kalau mau menambahkan. Ya, memang dalam tirakat atau poso atau toponya orang Jawa ini memang banyak sekali macam-macamnya. Yaitu contohnya seperti tadi disampaikan sama Pak Gito seperti mutih, ngerowot, ngebleng, undur-undur, luweng. Undur-undur itu gimana Pak? Undur-undur itu kalau pasanya itu 7 hari, itu makannya 1 hari itu 7 sendok.
terus suap. 6 sendok, 5 5 sendok, 4 4 dan seterusnya sampai 1 sendok. Ini namanya poso undur-undur. Ini ada yang poso ngalong. Ya. poso ngalong. Poso ngalong itu adalah gantung. Oh. Ya, poso ngalong, ada yang dinamakan poso kungkum. Ya. Ya. Jadi Kemudian- poso ngalong itu seperti kelelawar ya. Ya, seperti kelelawar itu. Bergelantungan Iya, betul. dan itu. makannya Ya. buah Ya. mungkin. Mm-mm. Terus ada Poso yang kungkum. poso luweng. Ya. Poso kungkum tadi poso Di dalam air. Ya. Ya, dalam air Merendamkan kungkum diri. dalam air. Ya. Kemudian poso luweng, luweng itu di dalam lubangan. Ya, dalam lubangan itu sampai bulan-bulan. Ya. Ini yang paling ya saya anggap paling berat karena ini toh nyowo. Iya. Ya, toh nyowo. Ini banyaknya yaitu poso-poso yang dilaksanakan leluhur kita. Ya, yang sudah dilaksanakan oleh leluhur kita. Ini tapi begini, untuk dulu ini kalau mau mengajarkan tirakat, mau memberi Ilmu. piwulang atau ilmu, ini biasanya itu dibacakan seperti tembang yang dinamakan yaitu serat ulang reh. Dalam bentuk tembang, ini adalah di dalam tembang kinanti, Pak. Iya, Ya, gimana? kinanti. Ini Mungkin- contohnya seperti Podo gulangen ing kalbu ing sasmita amprih lantip ojo pijer mangan nendro kaprawiran den kahesti pesunen saliraniro cegah dahar lawan guling. Nah, Ya. itu mempunyai makna yang ini Luar biasa. luar biasa ini. Terima kasih Iya. Pak Pur dan Iya. Pak Gito. Iya. Pemirsa, begitulah lagu-lagu tirakat dari puasa yang namanya ngerowot, mutih, ngalong, ngebleng, pati geni, semua itu memang Laku. ya berat, Ya. tapi harus dilakukan untuk apa? Ya untuk mencapai apa yang diharapkan. Jadi tirakat ini kan pada dasarnya mendekatkan diri Diri, kepada Tuhan, Tuhan yang yang esa. Ya. Atau juga bisa karena ada puasa-puasa itu kan menyatu dengan alam. betul Di ya. pegunungan, Di tempat-tempat yang dan sunyi. di tempat yang sunyi. Itu kan dengan harapan Tuhan akan memberi sinyal lewat alam itu. Kalau orang Jawa, wong sing sregep tirakat ki bakal weruh sadurunge winarah. Nah, Belum terjadi tapi dia sudah tahu. mengetahui. Tetapi pengetahuannya ini ya disimpan saja. Betul ya. Dan ini juga ada tembang ya. Memangnya yang dikira bisa nembang itu cuma Pak Pur. Nah, saya juga bisa nembang. Monggo. Ini juga bagaimana orang dulu tirakat itu mencontoh siapa ya. Nah ini. Nuladol aku utama tumrape wong tanah Jawi. Wong agung ngeksi gondo panembahan senopati kepati Amarsudi sudane hawa lan nafsu pinesu tapa brata tanapi ing siang ratri
memangun karyana dia sing somo. Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi. Pemirsa RRI.net, malam tanggal 16 Agustus ketika langit mulai gelap, sebuah tradisi unik membungkus desa-desa, khususnya di tanah Jawa. Malam Tirakatan, begitu masyarakat menyebutnya, menjadi malam sakral menyambut detik-detik kemerdekaan Indonesia. Di setiap sudut kampung, warga berduyun-duyun berkumpul, menciptakan suasana hangat penuh keakraban. Kata tirakat menyimpan makna yang dalam. Tirakat diartikan sebagai upaya menahan hawa nafsu atau mengasingkan diri. Namun dalam konteks malam tirakatan, tirakat lebih merujuk pada niat tulus untuk merenung, bersyukur, dan memohon berkah. Malam itu masyarakat seolah melakukan perjalanan spiritual singkat, merenungkan perjuangan para pahlawan dan arti kemerdekaan bagi kehidupan mereka. Seiring berjalannya waktu, malam tirakatan terus bertransformasi. Selain doa dan tumpeng, acara ini dimeriahkan dengan berbagai lomba. Pembagian hadiah menjadi momen yang paling dinantikan, terutama bagi anak-anak. Malam tirakatan bukan sekedar tradisi, melainkan sebuah refleksi atas perjuangan panjang bangsa Indonesia. Malam itu masyarakat bersatu padu merayakan kemerdekaan dengan cara yang sederhana tetapi penuh makna. Tirakatan merujuk pada sebuah perjalanan spiritual untuk mencari kebenaran dan kebaikan. Tradisi ini tidak hanya dirayakan saat menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga pada momen-momen sakral lainnya seperti hari raya. Selain itu, momen ini dijadikan sebagai waktu untuk merenung dan melakukan introspeksi. Setiap individu diajak untuk memikirkan kontribusi apa yang telah mereka berikan bagi bangsa dan negara. Dengan demikian, tirakatan tidak hanya menjadi sebuah perayaan, tetapi juga menjadi sebuah momen refleksi yang mendalam. Tradisi tirakatan telah diwariskan dari generasi ke generasi. Melalui kegiatan ini, nilai-nilai luhur seperti persatuan, gotong royong, dan rasa syukur terus dipupuk. Tirakatan juga menjadi sarana untuk mempererat tali silaturahmi antar warga. Pada malam tirakatan, biasanya yang kita rasakan adalah manfaat dan tujuannya. Dalam era modern seperti sekarang ini, di mana segala sesuatu serba cepat, tradisi tirakatan mengingatkan kita akan pentingnya menjaga nilai-nilai budaya dan sejarah bangsa. Malam tirakatan menjadi momen untuk mengingat kembali perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan. Dengan mengenang sejarah, kita dapat menghargai jasa para pahlawan dan makin mencintai negara. Kegiatan-kegiatan dalam malam tirakatan seperti menyanyikan lagu kebangsaan, membaca proklamasi, atau mendekarkan cerita perjuangan bertujuan untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan rasa cinta tanah air pada seluruh lapisan masyarakat.
Malam tirakatan biasanya dilakukan secara bersama-sama dalam lingkungan masyarakat. Hal ini dapat mempererat tali persaudaraan dan meningkatkan rasa solidaritas di antar warga. Melalui berbagai kegiatan yang dilakukan, malam tirakatan juga bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai luhur seperti gotong royong, persatuan, dan kesatuan. Malam tirakatan menjadi ajang untuk berkumpul dan bersosialisasi dengan tetangga atau warga sekitar, di mana hal ini dapat memperkuat rasa kebersamaan dan kekeluargaan. Doa bersama yang biasanya dilakukan pada malam tirakatan merupakan bentuk ungkapan syukur atas nikmat kemerdekaan dan harapan agar bangsa Indonesia makin maju dan sejahtera. Pada intinya secara umum, tujuan utama malam tirakatan adalah untuk memperingati Hari Kemerdekaan, memupuk rasa nasionalisme, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Pemirsa RRI Net, seperti halnya raga yang perlu dirawat dengan mengkonsumsi makanan sehat dan berolahraga, ruh atau jiwa pun perlu dirawat. Salah satu cara untuk merawat ruh adalah dengan menjaga hubungan dengan Sang Maha Pencipta. Apabila hubungan dengan Sang Maha Pencipta terjaga dengan baik, maka saat seseorang memiliki pengharapan, hanya pada Tuhannya lah ia akan menggantungkan harapan. Tirakat adalah mengubah sifat-sifat buruk kepribadian, membuka hati, berhubungan dengan kearifan mendalam di dalam diri, mendapat ketenangan hidup, mendapat kemudahan dalam menyelesaikan urusan di dunia maupun akhirat, dan puncak dari tirakat adalah untuk menggapai ridho dari Ilahi Robi. Selain untuk tujuan spiritual ukhrawi, tirakat juga dilakukan untuk menggapai tujuan-tujuan yang bersifat duniawi seperti mendapat ilmu yang bermanfaat, dikaruniai keturunan yang saleh, dimudahkan dalam mencari rizki, dan lain sebagainya. Tradisi malam tirakatan memiliki corak berbeda satu dengan yang lain. Yang pasti, tujuan dari ritual ini adalah sebagai ungkapan rasa syukur dan cara orang-orang berterima kasih kepada Tuhan atas karunia kemerdekaan yang telah diberikan kepada bangsa Indonesia. Tirakatan biasanya dilaksanakan di setiap RT atau desa, mulai dari anak kecil, anak muda, hingga lansia berkumpul di suatu tempat terbuka dan menikmati makanan yang disajikan oleh panitia penyelenggara. Bisa juga masing-masing warga membawa makanan dari rumah dan dikumpulkan saat acara untuk dinikmati bersama. Pada dasarnya, tirakat bukanlah acara formal, namun acara ini diadakan sebagai bentuk ucapan syukur atas kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa Indonesia. Sehingga saat ini, masyarakat dapat berkumpul secara aman dan makan bersama dengan tenang tanpa ada ancaman dari penjajah. Pemirsa, tirakatan di malam menjelang peringatan kemerdekaan identik dengan doa dan makan bersama. Hal ini dapat kita lihat dengan adanya tumpeng yang diberi bendera merah putih berukuran kecil di atasnya. Umumnya dalam acara tirakatan, laki-laki dan perempuan dibedakan tempat duduknya. Sementara itu, tokoh-tokoh masyarakat seperti ketua RT, ketua RW atau kepala dusun hingga kepala desa diberi tempat paling depan. Mereka nantinya akan memberi kata-kata sambutan. Selain tokoh masyarakat, biasanya warga juga memanggil rohaniawan untuk mengisi acara renungan yang kemudian dilanjutkan dengan doa untuk keberlangsungan bangsa agar selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi bangsa yang lebih baik, aman, dan sejahtera.
Pemirsa RRI Net, karena dilaksanakan setiap tahun, tirakatan ini telah menjadi tradisi di masyarakat yang memiliki tujuan positif, yaitu mengajarkan untuk selalu bersyukur atas kemerdekaan yang telah diraih bangsa Indonesia dan juga mempererat kekeluargaan di tengah masyarakat. Kembali kita ikuti obrolan pemerhati budaya Ki Supriyanto Barkah dan kawan-kawan. Baik, Pak Gito dan Pak Purwinarto. Iya, siap. Tadi kita telah berembuk ngobrol tentang masalah tirakat secara umum. Sekarang tirakat yang terkait dengan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Negara kita tercinta, Republik Indonesia. Setiap tanggal 16 Agustus malam, berarti besoknya itu tanggal 17 Agustus ya? Betul. Itu pasti ada tradisi tirakatan. Saya hanya berpikir begini, orang-orang atau pejuang-pejuang pahlawan kita dulu tidak mungkin hanya ngudi fisik. Nah, ngudi apa ya? Mengupayakan. Nah, secara fisik Ya. tentu juga dengan tirakat. Ya, Betul, ya. Entah itu dipaksa atau tidak, atau karena dipaksa oleh keadaan kemudian tirakat. Karena apa ya, masa berjuang dulu kan mahal makanan, mahal sandang. Yang wong Jawa ngarani larang sandang pangan. Isih dituntut ya. perang melawan agresi, perang melawan penjajah. Monggo Pak Gito, gimana keterkaitannya tirakat dengan tirakatan malam 17 Agustus? Iya. Jadi untuk yang taruhlah sekarang juga masih membudaya, untuk malam tirakatan yang tepat malam peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan itu memang masih banyak dilakukan. Jadi ini sifatnya, kalau yang awal tadi tirakat dalam arti kadang-kadang sifatnya untuk personal, tapi kalau yang ini akan bersifat universal. Maksudnya begini, jadi untuk malam tirakatan perayaan HUT kemerdekaan itu memang banyak sekali masih dilakukan, cuman istilahnya memang itu akan lebih mengacu pada malam untuk mengenang kembali. Jadi malam untuk mengenang kembali yang berwujud syukur dan juga doa, utamanya kepada para pahlawan yang telah berjuang untuk meraih kemerdekaan. Jadi kalau di sana sini namanya katanya tirakat, tapi kok banyak makanan dan lain sebagainya ya ta. Jadi akan lebih sama aja dengan kalau orang mau punya gawe ya ta, itu juga banyak makanan, tapi yang diambil itu apa? Doa dan meleknya. Jadi meleknya dalam arti untuk senantiasa kita terjaga. Dalam saat terjaga itu kita akan selalu mendoakan, apalagi kalau sekarang kemungkinan ya untuk anak turun kita, doanya tidak hanya untuk para pejuang yang telah mendahului untuk kemerdekaan, tapi juga mendoakan agar benar-benar untuk apa yang dimiliki oleh negara ini jangan sampai hanya untuk orang-orang tertentu, tapi benar-benar nanti demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, begitu Pak Pri. Ya, jadi begini ya. Mengapa seseorang menjalankan tirakat? Tentu dia mempunyai tujuan tertentu. Seperti juga para pejuang yang telah gugur mendahului kita demi terciptanya negara Republik Indonesia ya. Beliau tirakat
untuk meraih kemerdekaan. Juga tirakat untuk anak-anak kita ya, tirakat agar apa? Besok mau ujian. Nah, biar mencapai nilai yang bagus. Kemudian yang jelas ya, meskipun atau kalau kita ini mau menjelaskan, kita ini bukan ahli kesehatan atau bahkan tidak tahu ya. Orang yang mau operasi Ya, betul. disuruh puasa lah. Ya. Tapi tirakat bahasanya orang Jawa dulu. Lah anak-anak sekarang ya puasa. Oh boleh kok puasa ya, karena besok ujian. Tetapi dia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan itu adalah suatu bentuk tirakat. Betul. Ya. Jadi ini memang tirakat itu masih melekat di masyarakat. Monggo Pak Pur, untuk melengkapi dari Pak Gito tadi. Nggih, terima kasih untuk waktunya. Ini saya kira lebih lengkapnya seperti tadi disampaikan Pak Gito, 1 hari untuk menyongsong, 1 hari untuk hari hanya, 1 hari untuk pasca. Nah, ini di dalam tirakat yang kita laksanakan ini sebenarnya termasuk di situ Pak Gito. Ya. Contohnya seperti kita sebelum 17 ini adalah kita itu sudah tirakat berjuang untuk membersihkan lingkungan, untuk pasang umbul-umbul, untuk dan yang lain-lain. Ini adalah berjuang atau tirakat. Terus pada hari hanya, ya, hari hanya ini kita itu mengenang, ya, mengenang sejenak apa yang pernah dilakukan oleh para pejuang, oleh para leluhur yang sudah mendahului kita demi meraih kemerdekaan. Ini. Terus yang ketiga itu adalah bentuk syukur kita meraih atau kita mendapatkan suatu kemerdekaan sehingga kita mengadakan syukuran dengan makan-makan itu tadi. Ini saya kira itu yang bisa saya jelaskan Pak Bri. Ya, oke. Jadi begini ya. Dalam sementara dulu ya, mungkin nanti akan dirubah. Karena kalau mengacu tentang tirakat ala tradisi ya begitu rumitnya. Tapi untuk tirakat malam 17 Agustus itu loh, yang dilaksanakan tanggal 16 itu loh, pada endingnya akhirnya kok harus nyanyi-nyanyi lah. Makan-makan. Nah, jadi begini, oke lah. Itu mau dinamakan malam tirakatan boleh, atau nanti diganti malam tasakuran juga monggo. Tetapi yang jelas sementara ini memang dalam acara tirakatan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia itu pertama memang ada selamatan. Ya, gitu, Pak. Betul, selamatan opo ambengan, tumpengan itu ada. Yang kedua juga ada doa. Ya. Yang kedua ada doa. Yang ketiga, kalau dalam suatu RT atau RW bahkan desa masih ada tokoh pejuang atau veteran, pasti nanti disuruh diberi kesempatan untuk membeberkan riwayat perjuangan dulu. Ya. Kemudian juga mungkin mengundang tokoh masyarakat atau ustadz ya, nanti untuk ceramah meskipun sebentar. Namun di sini ada batasan-batasan waktu. Karena ada nanti tirakat setelah maghrib isya harus bubar. Itu ada. Betul, ya.
Tetapi ada juga yang engko bar isa ae perlune meleke engko ben rada katok agak lama. Tapi bagi pegawai-pegawai negeri yang masih dinas, wes gak sah melek terlalu malam, wong besok itu ada upacara. Apalagi ada juga yang diundang ke Taman Makam Pahlawan. Nah, jadi di situ dalam tasakuran, dalam tirakatan malam 17-an itu ada permohonan atau doa kepada Tuhan. Betul. Ada hening cipta untuk mengenang para pahlawan dulu, sehingga apa toh? Kita itu iso menghargai Jasa. bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini dengan pembangunan baik pembangunan fisik maupun pembangunan moral atau pembangunan mental. Itu yang perlu ya. Kemudian apalagi ya? Ya selain itu ya harus doa itu tadi. Doa. Ada lagi Pak, kita mau ditambahkan monggo. Ya, ini sekedar tambahan untuk merupakan sebuah harapan ini Pak Pri ya. Jadi harapan himbauan. Jadi sebaiknya di malam tirakatan untuk HUT kemerdekaan itu segala acara yang ada itu upayakan yang ada kaitannya dengan adat, termasuk yang bersifat universal. Jadi jangan sampai nanti mengacu pada salah satu agama tertentu. Ya, jadi saya kira harus bersifat universal, dan bila mana perlu seperti doa pun ya cukup mengheningkan cipta sesuai dengan iman, kepercayaan dan Masing-masing. agama masing-masing. Gitu Pak Pri. Tambahan aja. Ada Pak Pur monggo. Memang itu perlu karena itu adalah hajatnya negara atau pemerintah yang sifatnya universal. Lain dengan hajat-hajat yang lain seperti bersih desa. Ya, bersih desa itu hajatnya budaya. Lingkungan ya. Ya, itu kemudian mulutan, rejepan itu hajatnya agama. Ya, maka ini harus bisa membedakan. Maka ini hajatan 17-an ini adalah hajatannya pemerintah atau negara bangsa Indonesia seluruhnya. Ya. Jadi semuanya dari bermacam-macam lapisan ya itu adalah menjadi satu. Gitu Pak Pri ya. Ya, betul. Jadi tirakat ya. Hingga saat ini kita tidak was-was, kita tidak khawatir bahwa tirakat dengan alat tradisi kita Tetap eksis. tetap eksis. Jadi tirakat tetap melekat di hati masyarakat. Pemirsa RRI Net, tirakat menjadi salah satu hal yang tidak boleh terlupakan. Wujud rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa, bentuk syukur kita atas kemerdekaan Republik Indonesia yang sampai saat ini masih terus terjaga. Jangan lupa untuk selalu menyimak obrolan budaya produksi Radio Republik Indonesia. Salam merdeka, salam sehat selalu. Saya Mada Ristu, salam budaya.